الفاتحة. إنما بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Innama yu'minu bi ayatina, hanyalah iman kepada ayat-ayatku. Alladzina, orang-orang idza dzukiru biha, ketika dijelaskan, diingatkan dengan ayatku, kharru sujada, mereka tersungkur sujud, tersungkur dalam keadaan sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih sambil memuji Tuhannya, wahum, sedangkan mereka la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Tatajafa, menjadi menjauh, junubuhum, lambung-lambung mereka, anil madaji, dari tempat tidur mereka, yad'una, mereka semua berdoa, rabbahum, kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'an, dan dalam keadaan berharap. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang aku berikan kepada mereka dari rizki, yunfikuna, mereka berinfak. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui ma, apa saja, ukhfiya, yang disembunyikan, lahum, bagi orang-orang beriman, min qurrati ayun, dari perkara yang menggembirakan mata. Jazaan, sebagai balasan, bima, dengan apa saja, kanu, yang adanya mereka, ya'maluna, mereka beramal. Allahu Akbar. Jadi ini menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang yang beriman. Yang pertama, idza dzukiru biha kharru sujada. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah yang di situ ada perintah sujud, maka mereka tersungkur untuk sujud. Kharra itu dalam bahasa Arab adalah jatuh dan suara jatuh. Maka menggambarkan orang yang beriman yang mereka tersungkur sujud, dan dalam sujudnya bukan diam, tetapi dalam sujudnya bertasbih, mengagung-agungkan Allah, memuji-muji Allah, meminta kepada Allah. Dalam sebagian tafsir disebutkan, seluruh keadaannya manusia ini, setan ada kesempatan untuk mengganggunya, ada kesempatan untuk menggodanya, ada kesempatan untuk memberikan was-was ke dalam hatinya. Selain ketika manusia ini sedang sujud. Ketika manusia ini sedang sujud, maka setan akan teringat, dulu dia disuruh sujud terus gak sujud, akhirnya jadi celaka. Maka ketika manusia sujud, maka setan ini langsung sedih, sibuk dengan dirinya sendiri. Maka manusia ketika sujud itu ma'sumun minasyaiton, terjaga dari setan, tetapi tidak terjaga dari dirinya sendiri. Maka kalau sujud itu enggak tawajuh, bukan karena setan, ya karena kita ini. Ya seperti bulan Ramadan gitulah. Bulan Ramadan setan sudah enggak mengganggu. Kalau kita tetap nakal waktu Ramadan, kita sudah jadi setan. Ketika sujud, setan sudah enggak mengganggu. Kok sujud ketiduran, berarti kita sudah jadi setan.
Inna rabbi qad nahani an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Fa ammar ruku' fa'addimu fihi ar-rabb wa ammas sujud fa'aktsiru fihi ad-du'a faqaminun ayyustajabu lakum. Allah telah melarang aku untuk membaca Quran ketika rukuk dan sujud, kata Nabi. Hadis sahih. Maka ketika rukuk, fa'addimu fihi rabb, agungkan Tuhan kamu dalam rukuk itu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Khasha'a laka sam'i wa basari wa muhi wa asabi. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Rukuk itu mengagungkan Allah. Wa ammas sujud fa'aksiru bihi du'a. Ketika sujud perbanyak berdoa. Faqaminun ayyustajabalakum. Doa ketika sujud ini sangat-sangat kuat kemungkinan diijabahi. Maka kalau kita ini banyak masalah, banyak sujud. Dalam artian banyak sholat. Sehingga kemudian doa. Akhirnya masalah-masalah kita, akhirat maupun dunia, diselesaikan oleh Allah. Amin Allahumma. Wa hum la yastakbirun. Dan sifatnya orang-orang yang beriman yang ketiga adalah tidak sombong. Sombong itu letaknya di hati. Bukan dari segi pakaian saja. Bukan dari segi kendaraan saja. Bukan dari segi cara jalan saja. Bukan dari segi cara berbicara saja. Sombong itu letaknya di hati. Dan tidak ada kesombongan yang lebih besar melebihi seorang hamba tidak mau tunduk kepada Tuhannya. Tidak ada kesombongan yang lebih besar melebihi seorang hamba dipanggil ke masjid kemudian dia enggan untuk bersujud kepada Tuhannya. Maka sebagian ulama mengatakan orang yang tidak mau sholat itu dari satu segi dia lebih buruk daripada iblis. Karena iblis dulu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sedangkan dia tidak mau sujud kepada Allah yang menciptakan Nabi Adam. Maka ini orang nggak sholat itu jeleknya itu sempurna. Maka jangan pernah mau berteman dengan orang nggak sholat. Karena dengan Allah saja dia nggak sopan, apalagi dengan yang lain. Maka orang nggak sholat ini orang paling jelek. Orang yang paling sombong itu adalah orang yang nggak sholat. Di antara kesombongan yang terselip dalam hati manusia yang tidak sadar adalah ketika dia ini tidak mau mencari ilmu. Merasa ilmunya sudah cukup. Ilmunya sudah tinggi. Sudah sundul langit. Kalau perlu sundul ars. Ternyata arsnya iblis. Sehingga dia enggan belajar ilmu. Kalau ngaji nggak bawa kitab. Walaupun bawa kitab nggak mau nyatat. Ini orang-orang sombong ini orang begini ini. Jadi jangan dikira yang sombong ini yang ngaji di depan suka baca gitu, enggak. Kadang-kadang lucu, ini orang ini pinter tapi sombong. Ya, lebih baiklah ketimbang orang sudah bodoh sombong lagi. Bahkan kalau kita mau jujur melihat dari segi akhirat, dari segi hakikat, la yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir. Orang yang pemalu dan orang yang sombong tidak akan dapat ilmu. Maka justru orang yang enggak paham ngaji itulah yang sombong hakikatnya. Yang suka duduk-duduk di belakang itulah yang sombong, yang itu pastinya itu. Karena merasa dengan begini dia sudah dapat. Makanya ada hadis, la yazalu qaumun yata'akharun
hatta yuakhirahumullah. Tidak henti-hentinya seorang ini mundur-mundur dari kebaikan sampai dibuang oleh Allah. Karena dia sombong, merasa tidak butuh. Dan kibir ini menghalangi orang dari macam-macam kebaikan dunia dan akhirat. Allah. Kemudian sifatnya orang beriman apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Sifat mereka, lambung-lambung mereka terangkat dari tempat tidurnya. Jauh dari tempat tidurnya. Jadi di sini Allah bukan mengatakan yujafuna janbahum atau yujafi janbahu. Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidur dalam artian usaha bangun. Tetapi Allah mengatakan tatajafa. Lambung-lambung mereka menjauh dengan sendirinya. Artinya tanpa ada ikhtiar, memang orang-orang yang dekat kepada Allah ini sudah otomatis bangun. Kalau orang nggak dekat dengan Allah, otomatis tidak bangun. Makanya dalam satu hadis dikatakan, Innallaha yubghidu kulla jawadin ja'dariyin sahabin fil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar. Orang yang paling dibenci oleh Allah diantaranya orang-orang yang sombong, suka teriak-teriak. Kemudian jifatin bil lail, kalau malam seperti bangkai, nggak ada gerakan. Dibangunin susah sekali, kena air pun nggak bangun. Bahkan kadang-kadang komat langsung sholat tanpa wudhu. Ini orang-orang ahlul ghaflah. Kalau ahlul yaqdah tatajafa junubuhum, lambung mereka menjauh, bangun dengan sendirinya. Seakan-akan bumi itu menjauhkan mereka dari bumi, langsung bangun. Tidur sebentar langsung bangun. Kalau ahlul ghaflah duduk sebentar langsung tidur. Ini beda sekali jadinya. Allahu akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jadi sifatnya orang iman yang keempat yang dicintai oleh Allah adalah jadi ahli tahajud. Insyaallah semuanya. Insyaallah. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum wa manhatun 'anil ism wa madradatin 'anid da'. Selalulah kalian tahajud karena itu adalah ciri khas orang saleh sebelum kalian, menjauhkan dari perbuatan dosa, menghilangkan penyakit-penyakit. Maka orang kok penyakitan, itu karena kurang tahajud. Hari-hari maksiat, ini karena kurang tahajud. Saya ini sudah tahajud masih maksiat. Sudah tahajud aja masih maksiat, apalagi enggak, bisa kafir nanti mungkin. Bukan hanya maksiat lagi. Maka sholat malam ini betul-betul ciri khasnya orang soleh. Ini orang itu nggak bisa digambarkan soleh kalau belum sholat malam. Makanya zaman dulu, zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, orang itu dipulangkan dari pondok bukan karena kasus, bukan. Karena nggak tahajud itu sudah layak dipulangkan. Tahajud ini betul-betul ciri khasnya orang soleh yang dipuji-puji oleh Allah di Quran. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Malam itu sedikit tidur. Jadi tahajud ala orang dulu dengan tahajud zaman sekarang ini beda. Tahajud zaman dulu itu lebih banyak meleknya ketimbang tidurnya. Kalau tahajud zaman sekarang itu jam 4 lebih 10 menit baru bangun, tahajud duduk. Pas muhasabah tahajud sudah angkat tangan, begitu udah angkat tangan tuh. 2 rakaat duduk, itu pun nggak tahu Fatihahnya dibaca apa enggak, itu sudah tahajud. Kalau zaman dulu nggak begitu tahajud itu. Tahajud itu panjang-panjang, zaman dulu itu panjang-panjang. Masya Allah. Maka ada seorang anak muda yang tidak puasa dan malam selalu tahajud. Suatu malam dia ini ketiduran. Maka
Dia bermimpi melihat seakan-akan mihrabnya itu terbelah. Mihrab tempat dia selalu tahajud itu terbelah. Maka dari mihrab itu keluarlah wanita-wanita yang begitu cantik-cantik sekali yang nggak bisa digambarkan kecantikannya. Di antara wanita-wanita yang cantik itu ada satu itu jelek. Jelek hitam pokoknya nggak menarik sama sekali. Maka dia terheran-heran melihat dua pemandangan yang begitu kontras ini, dia terheran-heran. Man antunna wa ma balu hadhihi. Kalian ini siapa? Dan siapa ini kok tiba-tiba jelek sendiri, ini siapa? Maka wanita-wanita itu mengatakan, kami adalah malam-malam yang kamu gunakan untuk tahajud. Lain jelek ini malam ini yang kamu nggak tahajud, ini jelek ini. Seandainya kamu mati malam ini, maka bagianmu yang di akhirat adalah yang jelek ini. Coba bayangkan, lah kita itu kira-kira dapatnya berapa dapatnya itu? Apa julek semua 360 hari, terus yang cantik mungkin satu, itu pun agak jerawatan karena ngantuk. Maka yang jelek ini dicaci pun nggak terima. Akhirnya dia bersyair, is'al li maulaka wardudni ila hali fa anta qabbahtani min baini ashkali la tarkudanna al-layaliya ma hayita fa in nimta al-layaliya fa hunna ad-dahra amthali. Kamu ini, saya begini gara-gara kamu. Is'al li maulak, tanggung jawab. Minta kepada Tuhanmu. Wardudni ila hali, jadikan aku cerah sebagaimana yang lain. Fa anta qabbahtani min baini amsali. Kamu menjadikan aku ini begini, jelek begini gara-gara kamu tidur itu loh. Mulai mutolaah sampai subuh istighosah pun masih tidur, jadi begini aku bentuknya. Habis subuh pun masih tambah lagi. La tarkudanna al-layaliya ma hayita fa in nimta al-layaliya fa hunna ad-dahra amthali. Jangan kamu tidur di malam hari. Selagi masih hidup enggak boleh tidur kalau malam. Kalau kamu tidur di malam hari, maka semua malammu bentuknya kayak aku. La ilaha illallah. Tapi kita nggak usah nunggu syair ini baru tahajud, karena jelek semua, nggak perlu datang dia, nggak perlu dia sakit hati karena semua begitu semua. Maka yang cantik-cantik pun bersyair juga. Abshir bi khairin fa innaka qad niltal ghina abadan fi jannatil khuldi wa rawdatin wa jannati. Nahnu al-layali allati kunta tasharuha taqra'ul qur'ana bitarji'in wa rannati. Abshir faqad nilta ma tarjuhu min malikin barrin yajudu bi ifdalin wa farhati. Ghadan tarahu tajalla ghayra muhtajibin tudna ilaihi wa tuhdha bit tahiyyati. Bergembiralah kamu, wahai orang yang selalu tahajud, kamu sudah jadi orang yang sekaya-kayanya karena kamu akan menjadi penghuni surga. Semoga termasuk kita semua. Nahnul layalil lawati kunta tasharu. Kami ini adalah malam-malam yang dulu kamu selalu melek di malam itu. Ngapain? Scroll TikTok? Bukan. Ngeslot apalagi? Chatting tercheck in, naudzubillah. Ngapain malam nggak tidur? Tatlul Qur'ana bitarji'in warannati. Baca Quran dengan nada seindah-indahnya. Kadang-kadang kita ini kalau simaan bacanya bagus, tahajud. Ini baca apa ini? Ini bukan baca Quran nih, baca gitu. Abshir, bergembiralah. Faqad nilta ma tarjuhu min malikin. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu harapkan dari seorang raja di raja. Barrin, yang begitu baik. Siapa?
Allah yajudu bi ifdalin wa farhati, yang selalu memberikan anugerah-anugerah dan kegembiraan-kegembiraan. Bentuknya apa itu? Ghadan tarahu tajalla ghaira muhtajibin. Besok kamu bisa melihat Tuhanmu langsung tanpa hijab. Bila kaifin wala misal. Bukan hanya melihat, tudna ilaihi, kamu akan dipanggil olehnya. Wa tuhdha bittahiyati, Tuhan mengucapkan selamat kepada kamu. Nah, ini dihafalkan insyaallah. Jangan top terus hafalannya. Top dan. Ini jadi santri nggak baik jadinya begitu itu. Oh, itu kan bahasa Arab juga, Pak. Iya, tapi tidak berhubungan dengan agama itu. Akhirnya setiap hari top dan dalali. Menghafal syair itu boleh, tapi yang menyemangatkan kita untuk amal, bukan menyemangatkan kita top. Ini apa ini? Hafal alfiyah gitu udah bagus. Malah hafal dan dari kontrani. Lah apa nggak boleh? Ya boleh aja kalau sudah lancar Qurannya, lancar hadisnya, lancar macam-macam ya itu. Kalau ada sisa-sisa otak ya itu digunakan untuk itu. Otak nggak seberapa dipenuhi yang aneh-aneh. La ilaha illallah. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka memohon kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'a, dalam keadaan berharap dan takut. Takut salatnya enggak diterima, berharap walaupun amalnya enggak seberapa tapi sudinya Allah menerima. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sifatnya orang iman nih. Ahli sedekah. Maka orang iman itu nggak cocok, pelit tuh nggak cocok. Sahih, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Maka jangan jadi orang pelit. Enggak ada orang soleh pelit itu, enggak ada. Cuman menata gitu saja. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Kalau orang itu sudah selalu sujud kepada Allah, tidak sombong, tahajud, hatinya berharap dan takut, selalu sedekah, maka apa balasannya? La ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Diberi sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Orang-orang yang rajin tahajud, Allah menyiapkan bagi mereka ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wala ya'lamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bahkan malaikat yang derajatnya tinggi, nabi yang diutus pun enggak diperbolehkan melihat apa yang disiapkan untuk ahli tahajud. Makanya orang enggak tahajud itu jelek betul, walaupun enggak haram, tapi jelek betul. Itu mesti sebab keharaman yang dilakukan di siang hari. Makanya Nabi mengatakan, kalau orang enggak tahajud, daka rajulun balas syaitanu fi udunai. Kalau ada orang enggak bangun tahajud, itu adalah orang yang telinganya dikencingi sama setan. Maka coba dikorek itu, ada enggak sisanya itu? Nah, sisanya ada apa enggak? Jangan-jangan masih banyak. Mughallat itu kalau setan tuh. Nah, jadi Masya Allah. Dan harus diingat lagi, termasuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab
itu adalah ahli tahajud. Nah, ini harus diingat-ingat. Termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah ahli tahajud. Masuk surga tanpa hisab, ada yang memuji Allah di saat susah ataupun senang. Masuk surga tanpa hisab, ada di antaranya yang suka memaafkan orang. Masuk surga tanpa hisab, di antaranya orang yang mati syahid. Nah, di antaranya masuk surga tanpa hisab itu adalah ahli tahajud. Insyaallah semuanya nih. Dari tahajud yang lama tahajud itu. Man tala qiyamuhu bil lail hana alaihil qiyam yaumal qiyamah. Siapa yang dulu di dunia dia sudah banyak berdiri, panjang berdirinya untuk sholat malam, maka nanti pada hari kiamat dia dimudahkan oleh Allah berdiri. Yang lain pada berdiri, dia sudah duduk karena sudah banyak berdiri ketika di dunia. Nah, lah yang banyak duduk itu ya repot nanti. Kayaknya banyak berdiri jadinya. Allah, maka surga itu fala ta'lamu nafsun. Tidak ada yang tahu sama sekali. Mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat yang seperti itu. Wala udhunun sami'at, telinga enggak pernah mendengar suara-suara yang indahnya seperti itu. Di surga itu ada malaikat karubiyun atau malaikat rohaniyun yang kalau sudah bernyanyi maka akan surga-surga itu bunyi semua dengan tasbih dan tahmid yang begitu indah. Yang mana yang dulu suka mendengarkan musik nggak bisa mendengarkan suara malaikat ini. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayang di hatinya manusia. Apa saja yang kita bayangkan mengenai surga, maka surga jauh lebih indah lagi. Kita bayangkan begini, surga lebih bagus lagi. Kita bayangkan makanan begini, surga lebih indah lagi. Kita bayangkan macam-macam yang kita bayangkan, semua lebih indah lagi di surga. Fa'akrim bi jannatin na'imi wa ahliha ihwana sidqin ayyama ihwani jiranu rabbil alamina wa hizbuhu akrim bihim min safwatin jirani hum yasma'una kalamahu wa yarawnahu wal muqlatani ilayhi nadiratani wa alayhimu fiha malabisu sundusin wa alal mafariqi ahsanut tijani tijanuhum min lu'lu'in wa zabarjatin aw fiddatin min khalisil iqyani wa khawatimun min asjadin wa asawiru min fiddatin kusiyat biha az-zandani wa ta'amuhum min lahmi tayrin na'imin kal buhti yut'amu sa'iral alwani in kunta mushtaqan biha kalifan biha syauqal gharibi li ru'yatil awtani fa'mal li jannatin na'imi wa tibiha fa na'imuha yabqa wa laysa bifani. Itu sebagian kisahnya ahli surga. Akrim bi jannatin na'imi wa ahliha. Begitu mulianya orang-orang yang berada di surga. Kenapa? Ihwana sidqin ayyama ihwani, mereka adalah teman-teman yang jujur, bukan penipu, bukan pengkhianat. Karena mereka bukan penipu, bukan pengkhianat, jiranu rabbil alamin wa hizbuhu, diizinkan oleh Allah untuk berdekatan dengan Allah. Enggak ada pangkat yang lebih tinggi melebihi berdekatan dengan Allah, itu enggak ada. Tentu berdekatannya maksudnya bila kaifin wala misal, karena Allah enggak di surga. Nanti keliru lagi. Oh, Allah di surga ya, makanya kita deket-deketan. Oh, keliru. Bukan hanya dekat dengan Allah. Hum yasma'una kalamahu wa yarawnahu wal muqlatani ilaihi nadiratani. Mereka bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah bila kaifin wala misal. Kita ini berbincang dengan orang yang kita cintai berjam-jam enggak terasa. Kalau berbincang-bincang dengan Gusti Allah kira-kira rasanya gimana? Enggak bisa dibayangkan sama sekali. Allah, in kunta mustaqan biha kalifan biha syauqal gharibi li ru'yatil awtani fa'mal li jannatil huldi wali biha. Kalau memang kita ini pengen surga, caranya gimana?
ya amal untuk surga. Jangan pengen tok terus kemudian tidur. Saya pengen jadi ahli surga ya Allah, terus rokok. Saya pengen jadi ahli surga ya Allah, ngeslot. Ya cocok kenapa ini? Kalau pengen jadi ahli surga, malam ini tahajud mulai jam 2. Insyaallah. Mulai jam 2 sampai jam 2 lebih 2. Enggak jadi kalau begitu. Mulai jam 2 sampai yang ditakdirkan oleh Allah. Insyaallah semuanya. Aulaya salli wa sallim daiman abadan. بلغ مقاصدنا يكر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين يا عالم السر منا لا تستر عنا عاكنا واعفو عنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعنا وكن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول